Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari SMK NU Ma'arif Kudus. Di sini saya akan belajar anatomi mobil kendaraan Suzuki R3 dan kita akan memulainya dengan yang pertama-tama yaitu engine hood dan di sini front emblem resin plat number yang berguna untuk mempermudah polisi untuk mengenali mobil kita. Dan di sini ada rear bumper, engine grill untuk yang berguna untuk angin radiator supaya mesin tidak panas. Di sini ada yang namanya tail lamp rack head yang berfungsi untuk lampu kota atau lampu dekat, dan di sini ada yang namanya headlamp yaitu lampu jauh maupun lampu dekat dan lampu untuk mengedip, dan di sini ada turn lamp yaitu untuk saat kita mau berbelok kita harus menyalakan lampu turn lamp ini atau yang biasanya disebut lampu sein. Dan kita lanjut ke sini. Yang di sini ada yang namanya fender rack head dan di sini ada yang namanya rim dan tire. Dan di sini ada yang namanya mirror. Dan di sini ada yang namanya electric mirror rack head. Dan kita lanjut ke sini. Dan di sini ada yang namanya mirror glass rack head dan di sini ada yang namanya door rack head. Dan untuk membuka door rack head kita harus menggunakan door handle rack head, dan saat kita mau mengunci mobil kita harus menggunakan central lock rack head. Dan di sini ada yang namanya door handle yaitu untuk membuka pintu, contohnya seperti ini. Dan di sini ada yang namanya central lock door. Saat kita keluar dari mobil dan kita mau pergi, kita bisa mengunci pintu mobil menggunakan central lock door ini. Dan kita lanjut di bagian mau menuju ke belakang. Dan di sini ada yang namanya door glass. Dan di sini ada yang namanya door glass rack rear. Dan di sini ada yang namanya door rack rear. Di sini ada yang namanya door handle rack rear yang berguna untuk membuka pintu. Dan di sini ada yang namanya quarter panel glass rack rear dan di sini ada yang namanya quarter panel rack rear. Kita lanjut di bagian belakang. Di sini kita mulai dengan stop lamp. Stop lamp saat kita menginjak pedal rem maka lampu stop lamp ini akan hidup. Dan di sini ada yang namanya reverse lamp. Lampu reverse lamp ini digunakan saat mobil kita mundur dan memberi penanda biar tidak ada orang yang menabrak mobil kita. Dan di sini ada yang namanya turn lamp rack rear yang berguna saat kita mau belok ke kanan. Kita lanjut di bagian tengah belakang atas. Dan di sini ada yang namanya up stop lamp dan di sini ada yang namanya washer. Dan di sini ada yang namanya rear washer. Untuk rear washer yaitu kegunaannya untuk mengeluarkan air ke kaca dan untuk membersihkan kaca. Dan ini namanya wiper yaitu gunaannya untuk membersihkan kaca saat kaca terkena air maupun debu. Dan di atas ini ada yang namanya roof. Dan di atas ini ada yang namanya spoiler. Kita lanjut ke bawah. Di sini ada yang namanya emblem rear dan di sini ada yang namanya resin plat number. Kegunaannya yaitu untuk mempermudah polisi untuk mengenali mobil kita. Dan di sini ada yang namanya rear bumper
Dan kita lanjut di bagian kiri belakang. Di sini ada yang namanya stop lamp, yaitu kegunaannya saat kita menginjak pedal rem, maka lampu ini akan hidup. Dan di sini ada yang namanya lampu reverse lamp. Saat kita mundur, lampu ini akan hidup dan akan orang yang di belakang mobil kita akan mengetahui saat mobil kita mundur. Dan di sini ada yang namanya turn lamp left rear. Kegunaannya saat kita mau belok ke kiri, lampu ini harus dihidupkan dan memberi penanda orang yang di belakang kita supaya untuk pelan-pelan sedikit. Kita lanjut di bagian kiri belakang. Di sini ada yang namanya fuel tank cap, yaitu kegunaannya untuk membuka dan mengisi bahan bakar mobil atau kendaraan. Di sini ada yang namanya quarter panel left rear, dan di sini ada yang namanya quarter panel glass left rear. Di sini ada yang namanya door glass left rear, dan di sini ada yang namanya door left rear, dan di sini ada door handle left rear. Gunaannya untuk membuka pintu. Di sini ada yang namanya door glass left. Di sini ada yang namanya door glass left head yang di sini ada yang namanya door left head, dan ini namanya door handle left head. Kegunaannya yaitu untuk membuka pintu mobil. Bagian sini ada yang namanya electric mirror left head, dan kita menuju ke depan. Di sini ada yang namanya, dan kita menuju ke bagian depan. Di sini ada yang namanya fender left head, dan di sini ada yang namanya apa ini? Glass. Dan di sini ada yang namanya front glass, yaitu untuk melindungi. Di sini ada yang namanya wiper. Wiper yaitu kegunaannya untuk membersihkan kaca saat kaca terkena air dan debu. Dan saat kaca terkena debu, kita harus menggunakan washer untuk menyemprotkan air ke kaca supaya kacanya basah, dan kita harus membersihkannya menggunakan wiper. Dan di sini ada yang namanya dash panel. Saat air yang dibersihkan oleh wiper air akan menuju ke dash panel, dan air akan terbuang melalui dash panel. Dan kita menuju ke lampu lagi di bagian kiri depan. Di sini ada yang namanya turn lamp left head yang berguna untuk lampu atau disebut dengan lampu sen. Dan di sini ada yang namanya tail lamp atau lampu kota, lampu utama. Dan di sini ada yang namanya headlamp left head. Headlamp. Dan di sini ada yang namanya headlamp left head yang berfungsi untuk lampu dekat maupun lampu jauh. Dan di bawah sini ada yang namanya lampu fog lamp left head yang berfungsi untuk lampu menerangi lampu saat di jalan ada. Dan di sini ada yang namanya fog lamp left head, dan lampu fog lamp ini berfungsi untuk menerangi jalan saat jalannya berkabut. Dan dari saat di luar sudah selesai, dan kita akan lanjut di bagian dalam atau interior. Ya, di depan saya ini ada yang namanya steering wheel yang berguna untuk membelokkan roda mobil bagian depan. Dan di sini ada yang namanya horn atau biasa disebut dengan klakson.
Dan di sini ada airbag yang berfungsi untuk melindungi kita saat terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita akan menuju ke sini, dan di sini ada yang namanya RPM meter, dan di sini ada yang namanya speedometer. Speedometer berfungsi untuk kita mengetahui kecepatan mobil kita, dan RPM meter mengetahui berapa RPM mobil kita. Setelah dari speedometer kita melanjut ke wiper switch, dan saat kita mau menghidupkan di saat kita mau menghidupkan wiper, kita perlu menurunkan satu kali, dan wiper sudah hidup secara pelan-pelan, dan kita menurunkan satu kali lagi, maka wiper akan hidup secara sedang, dan kita turunin lagi, maka wiper akan berjalan atau berfungsi dengan cepat. Dan saat kita mau menghidupkan washer, kita hanya perlu menekan ke atas seperti ini. Saat air ingin keluar banyak, kita akan menekannya dengan lama. Dan kita akan lanjut ke bagian kanan, yaitu switch lamp. Di bagian kanan sini, saat kita ingin menghidupkan lampu utama, maka kita harus muter ke atas satu kali, dan ketika ingin menghidupkan lampu kota, maka kita akan memutar ke atas satu kali lagi. Dan saat kita mau belok ke kanan atau ke kiri, kita hanya perlu menekan ke atas untuk belok ke kiri, dan menekan ke bawah untuk belok ke kanan. Dan saat ingin menghidupkan lampu jauh secara cepat, maka kita harus menekan ke atas. Setelah dari switch lamp, maka kita akan menuju ke dashboard, dan di sini ada yang namanya air conditioner dan switch hazard. Switch hazard berguna untuk menghidupkan lampu hazard. Dan di sini ada radio untuk mendengarkan musik saat kita berpergian jauh maupun dekat. Dan di sini ada yang namanya switch conditioner, dan di sini ada switch controller. Dan kita akan lanjut ke gear seat, dan di sini ada yang namanya gear seat untuk mengatur gigi atau memindahkan gigi mobil. Dan di sini ada yang namanya handbrake. Saat mobil kita berhenti, kita perlu menekan ini dan menarik ke atas. Dan saat mobil kita ingin berjalan lagi, maka kita harus menekan ini dan turunin ke bawah. Di sini ada yang namanya seal belt. Seal belt dapat melindungi kita dari Di sini ada yang namanya seal belt. Seal belt berguna saat dapat melindungi kita dari guncangan maupun tilangan polisi. Dan di atas sini ada yang namanya sun visor. Sun visor yang berguna untuk melindungi kita dari teriknya matahari dan lampu mobil lain. Di bagian sini ada yang namanya lamp kabin yang berfungsi untuk menerangi pada malam hari di dalam mobil. Dan di sini ada yang namanya mirror cabin yang berfungsi untuk melihat penumpang di belakang. Halo. Dan di sini ada yang namanya handle. Di dalam mobil keluarga ada handle, kurang lebih ada 5 di sini, dan di belakang gak ketok bolo. Di sini ada yang namanya dan di sini ada yang namanya clutch pedal, yang tengah ini namanya brake pedal, dan yang di sini akselerasi pedal. Kegunaan akselerasi pedal yaitu untuk mengopling kendaraan, dan brake pedal kegunaannya untuk mengerem kendaraan saat ingin berhenti, dan gas dan clutch pedal kegunaannya untuk mengegas kendaraan atau
mengatur kecepatan kendaraan. Dan di bagian pintu kanan depan ada yang namanya door handle untuk membuka pintu dari dalam, dan ada central lock door untuk mengunci pintu dari dalam. Kita lanjut ke sini. Di sini ada L dan R. Saat di posisi R, kita bisa mengatur kaca spion mau gimana pun, dan saat kita di posisi L, kita bisa mengatur kaca spion dengan pas atau seenak kita. Dan di sini ada kunci yang berguna untuk mengunci semua pintu saat berjalan. Dan di sini ada ada switch window yang berguna untuk menurunkan saat ditekan ke bawah. Ini untuk menurunkan semua kaca, dan saat ditarik ke atas untuk menutup semua kaca. Dan ini untuk mengunci kaca supaya tidak dibuat mainan saat di jalan. Dan di bagian bawah sini ada yang namanya cup holder untuk menyimpan makanan, minuman maupun yang bisa dimakan. 3. Sekian pembelajaran kita tentang anatomi mobil Suzuki R3. Bila ada salah kata saat menyebutkan komponen mobil, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.